Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Pemirsa, kita kembali lagi di Special Report mengawal sidang Ahok. Kita kembali berdialog begitu ya. Kita kemarin sempat mungkin awalnya ada sebagian masyarakat yang ketika melihat memesnya dengan tulisan Pizza Hut ini agak cukup tergelitik begitu ketika dipelesetkan menjadi sesuatu yang tanda kutip lucu. Namun pada akhirnya hal ini seolah menjadi bumerang bagi pihak Ahok sendiri. Tanggapan Anda? Ya, saya kebetulan ikut mendampingi pada saat-saat pelaporan-pelaporan tersebut. Jadi berbeda dengan pemeriksaan tersangka. Karena kan di sisi lain saya juga mendampingi para tersangka makar. Kalau makar itu rata-rata memang karena dia tersangka, Bang, dia dikasih kertas dulu suruh nulis nih. Jadi dia isi sendiri begitu ya? Nah, tapi di konteks Al-Maidah ini kita sebagai pelapor dia lebih enjoy. Tanya, dijawab, tanya. Sebagian besar begitu prosesnya, sehingga kita sebagai advokat yang mendampingi juga miss waktu itu soal Pizza Hut ini, karena memang itu diperiksa dari pagi, kita lapor selesai kalau nggak salah jam 8 atau jam 9 malam. Jadi dari jam 10 kita masih tektok antara diterima atau tidak dengan tim analis yang di atas, baru pada akhirnya selesai jam 10 malam. Dan persoalan Pizza Hut pun akhirnya setelah diselesaikan di ruang sidang kemarin, oh yang mana yang benar tulisan? P-I-Z-Z-A-H. Nah, lalu yang menjadi persoalan adalah pernyataan Pak Ahok yang menurut saya sangat stereotip ya, ingin menggambarkan bahwa Habib Novel ini adalah orang yang rasis, orang yang berpikiran sempit karena bahkan dianggap dikatakan malu begitu ya. Pernah bekerja di perusahaan Amerika punya kafir. Namun mungkin bisa dijelaskan lagi bahwa pada saat proses hingga akhirnya muncul kata-kata Pizza Hut itu menurut karena saya sih itu justru itu yang gitu ya. Justru itu yang nggak penting gitu loh. Human error itu terjadi di mana saja. Di studio ini juga ada human error. Tadi tulisan Pak Teguh Nasrullah nggak ada T-nya. Itu ya sudah suatu kesalahan dan itu bisa diperbaiki. Yang nggak boleh adalah pernyataan ujaran-ujaran yang justru semakin membuat Pak Ahok ini dalam posisi yang menurut saya secara hukum sulit. Dia setelah sidang mengatakan Habib Novel ini adalah orang yang malu bekerja di perusahaan Amerika, kemudian dan ini kan fitnah. Sebentar, itu Pizza Hut Amerika atau perusahaan Italia? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi yang jelas Amerika, ya? Yang disampaikan Pak Ahok itu begitu, dimiliki oleh kafir. Nah, faktanya ya kan konteks Al-Maidah yang dikampanyekan terus oleh Habib Novel bukan seperti itu juga gitu kan. Saya nggak detail soal akidahnya, tapi nggak seperti itu juga. Habib Novel bilang saya pernah kerja sama orang Cina dan lain sebagainya, bahkan saya naik haji pun ketika saya bekerja di perusahaan punya orang Cina gitu. Sehingga upaya ya, yang saya tangkap upaya Pak Ahok membuat sosok Habib Novel sebagai orang yang rasis, berpikiran sempit itu gagal, tapi berbalik di saat yang sama terhadap Pak Ahok. Jika kita lihat dari sisi hukum pidana, apakah unsur-unsur seperti itu sudah memenuhi unsur fitnah menurut Anda? Gini, sekali lagi saya ulang bahwa metode pemeriksaan baik di kepolisian maupun di kejaksaan ada dua. Pertanyaan itu diajukan tertulis, disuruh si pihak terperiksa menjawab tertulis. Ada lagi metode pertanyaan itu disampaikan secara lisan, ya, benar. Terdakwa atau terperiksa atau maaf bukan terdakwa, terperiksa menjawab secara lisan. Jawaban lisan sesuai dengan spellnya kita diketik. Dan itu yang terjadi kemarin. Diketik. Nah, namun ada kontrol terakhir dari si terperiksa. Ya, kontrol terakhirnya apa? Dia disuruh koreksi. Apa yang salah? Umumnya kalau sudah menyangkut bahasa asing, si pemeriksa mengetik sesuai apa yang dia dengar. Dia tidak merujuk kepada kebenaran tulisan itu, tapi apa yang dia dengar. Nah, ketika kita yang tanda tangan itu gagal misalnya karena kecapean, gagal memeriksa, ya. Ada berapa lembar kemarin berkasnya, Pak? Saya nggak ingat ya. 5 lembar. Walaupun 1 lembar, 2 lembar itu dikali 4 rangka. Itu typo error namanya, kesalahan ketik. Ya, kalau saya melihat itu bukan esensi. Dan menurut Anda tidak seharusnya kah dipermasalahkan? Sebetulnya banyak lah. Saya kalaupun
begini, kalaupun dipermasalahkan oleh di ruang sidang, Anda mau apa? Tergantung jawaban si saksi itu di ruang sidang. Ya, yang benar adalah apa? Kalau sudah dikoreksi, sudah selesai. Nah, tapi kalau kemudian dimunculkan ke luar, di luar sidang, nanti yang saya khawatirkan timbul persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat itu tidak selalu apa adanya, tapi bisa yang namanya persepsi bisa liar. Ini tapi memang tipe orang-orang yang suka cari-cari salah. Tapi apakah Anda melihat begitu, tadi kita juga simak bahwa Ahok sendiri yang mengatakan bahwa Habib Novel ini diduga malu dan lain sebagainya menurut Anda? Tapi kan tidak dalam kaitan itu. Apakah itu sudah memenuhi unsur fitnah menurut Anda? Karena itu sudah dilaporkan ke polisi, saya tidak boleh menilai apakah itu mengunsur fitnah. Biarkan penyidik mendengar keterangan ahli nanti. Kalimat itu sudah fitnah apa tidak. Saya tidak boleh memberikan penilaian sekarang. Baik. Kalau tidak ada laporan polisi, misalnya kita diskusi saja, saya bisa memberikan pendapat. Tapi karena sudah laporan polisi, biar proses hukum berjalan. Karena saya pelapor ya, dalam kasus yang itu tadi, kuasa pelapor, saya tambahkan dikit mengapa kita melaporkan. Karena memang typo ya, itu terjadi mudah sekali terjadi di hampir setiap perkara. Misalnya gugatan terhadap Mercedes-Benz, tulisannya yang mana yang pakai Z, Mercedes pakai S, Benz pakai Z di belakangnya. Itu terjadi. Ada penulisan nama Basuki Cahaya Purnama, Basuki pakai ejaan yang sekarang pakai TJ, hal seperti itu. Nah, yang masalah adalah yang ketika kita melihat unsur kesengajaan adalah dengan mempermasalahkan ini orang malu, orang bekerja di perusahaan asing, pernah bekerja pada orang kafir. Nah, ini yang menurut saya justru semakin memperuncing keadaan. Dan itulah menunjukkan karakter Pak Ahok sejatinya. Satu suka mencari-cari kesalahan orang, yang kedua justru suka memfitnah gitu. Nah, ini yang yang kita laporkan nanti, itu tuduhan kita tadi, Pak Ahok suka memfitnah, tuduhan kita. Nanti biarlah penegak hukum yang membuktikan. Baik, ini akan dipisah begitu ya dari kasus seperti dugaan penodaan agama ini, nanti akan ada lagi begitu jika nanti memang ini dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita sesaat lagi di Special Report usai jeda. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana